Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Perkenalkan, saya Hartoyo dan teman presentasi saya eh, Muhammad Samih Wahyu Maulana. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perdebatan dasar negara. Nah, pada pembahasan kali ini ada kurang lebih 5 pokok bahasan. Yang pertama yakni mengenai definisi dasar negara, kemudian urgensi eh, adanya dasar negara bagi negara Indonesia, kemudian penyebab terjadinya perdebatan dalam perumusan dasar negara, kemudian kita juga akan sedikit membahas bagaimana para tokoh negara menyelesaikan perdebatan tersebut. Nah, kemudian hasil akhir. Nah, untuk yang pertama mengenai definisi dasar negara, eh, disebutkan dalam pidato 1 Juni 1945 oleh Bapak Insinyur Soekarno, menyebut bahwa dasar negara dengan bahasa Belanda, yakni filosofis grondslag, yang bermakna fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Nah, jadi pada intinya diharapkan eh, dasar negara ini akan menjadi landasan di mana nantinya eh, negara Indonesia itu didirikan, di mana di atasnya ada seluruh rakyat Indonesia dengan eh, acuan dalam bernegara, yakni dasar negara yang dirumuskan nantinya. Nah, kemudian urgensi dari adanya dasar negara bagi suatu negara, khususnya bagi negara Indonesia, adalah sejarah historisnya merupakan hasil pemikiran para pendiri negara, the founding fathers, untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh. Nah, pijakan yang kokoh atau landasan tersebut, nah, yang nanti didirikan negara Indonesia Merdeka. Nah, kemudian apa yang menyebabkan perbedaan pendapat mengenai dasar negara yang ingin dijadikan landasan atau pijakan didirikannya negara Indonesia Merdeka? Nah, terdapat dua golongan yang berbeda pendapat, yakni antara golongan Muslim dan golongan nasionalis atau kalangan kebangsaan, di mana kalangan Muslim atau kalangan Islam menginginkan dasar negara Indonesia adalah Islam. Ini berdasarkan syariat-syariat Islam. Hal ini eh, salah satunya argumennya adalah eh, Islam, di mana salah satu pedomannya adalah Kitab Suci Al-Quran. Ki Bagus Hadikusumo menjelaskan bahwa di dalamnya dari sekitar 6.000 ayat, hanya 600 ayat yang menjelaskan mengenai peribadatan dan masalah akhirat. Dan selebihnya itu menjelaskan mengenai muamalat, urusan duniawi, politik, dan sebagainya. Sehingga tidak ada alasan bahwa eh, tidak disetujuinya negara Indonesia dengan berlandaskan Islam. Nah, sedangkan golongan kebangsaan atau nasionalis menolak gagasan tersebut. Salah satunya adalah karena eh, golongan kebangsaan menginginkan dasar negara adalah kebangsaan. Yang diartikan oleh Soekarno adalah dasar negara untuk semua, yang tidak hanya untuk satu golongan saja, tapi mengikat seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di daerah manapun, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Nah,
salah satu beberapa alasannya yaitu karena menurut kalangan kebangsaan Indonesia itu memiliki keistimewaan khas yang dimana itu berbeda dengan corak-corak negara-negara Islam lainnya seperti Mesir, Irak, Iran, dan Suriah. Selain daripada itu juga golongan kebangsaan juga mengkhawatirkan jika nantinya eh, kalangan-kalangan yang non-Islam, non-Muslim tidak mau mempersatukan diri dengan negara Indonesia jika negara Indonesia menggunakan dasar negara Islam. Nah, kemudian bagaimana eh, kronologi perjalanan perdebatan tersebut? Nah, bagaimana para tokoh-tokoh atau the founding fathers menyelesaikan perdebatan tersebut? Nah, hal ini akan langsung dijelaskan oleh Mas Sami. Nah, untuk yang kali ini tentang kronologi sejarah terjadinya perdebatan, yaitu yang pertama ketika pra BPUPK pada tahun 1940. Nah, di sini menurut Insinyur Soekarno, pemisahan antara agama dan negara justru akan menyelamatkan dunia dari malapetaka dan akan menguatkan agama di dalam kolbu orang-orang yang percaya. Sedangkan menurut Muhammad Natsir, Islam tidak bisa dipisahkan dari negara. Selanjutnya yaitu sidang pertama pembahasan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Anggota BPUPK menyampaikan pidatonya. Muhammad Yamin menyampaikan pidato tentang kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka nantinya. Sosiodiningrat menekankan pentingnya persatuan. Sumitro dan Wirnatakusuma lebih menekankan penyegeraan kemerdekaan dan jabatan pemerintahan bagi kalangan pribumi. Begitupun dengan tokoh lain lebih banyak menyampaikan tentang pentingnya persatuan rakyat Indonesia. Sedangkan Dasaat dalam pidatonya mewacanakan negara berdasarkan agama. 30 Mei 1945, saat perdebatan dimulai. Gagasan Dasaat didukung oleh tokoh kalangan Islam lainnya seperti Ahmad Rohim Pratli Kromo yang disampaikan melalui pidatonya. Namun, ditentang oleh sebagian besar anggota lainnya, salah satunya adalah Abdul Qadir. Menurut Abdul Qadir, hal terpenting bagi masyarakat Indonesia adalah persatuan. Sedangkan agama Islam setelah Indonesia merdeka dengan sendirinya akan menjadi agama yang penting karena memiliki jumlah penganut yang lebih banyak daripada agama yang lainnya. 31 Mei 1945, penyampaian pidato Supomo yang kemudian dikenal dengan konsep dasar negara integralistik. Kalangan kebangsaan ingin mewujudkan Indonesia dengan dasar kebangsaan yang memisahkan antara ranah negara dengan agama didasarkan argumentasi budaya. Namun, langsung ditanggapi oleh Ki Bagus Hadi Kusumo guna meluruskan pandangan yang dirasa tidak benar tentang ajaran Islam dan memberikan dukungan tentang dasar negara Islam. 1 Juni 1945. Jikalau saya peras 5 menjadi 3 dan 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang telan, yaitu perkataan gotong royong. Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong royong, alangkah hebatnya negara gotong royong. Penyampaian pidato Soekarno ini berupaya mengatasi pertentangan dari dua kalangan tadi. Setelah menyampaikan pidato, Soekarno mengajukan 5 asasnya sebagai dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang diimaninya. Pancasila kemudian diperasnya menjadi trisila yang terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Lalu diperas lagi menjadi Ekasila. 10 Juli 1945. Karena tidak sampai pada titik temu
Rajiman membentuk panitia kecil untuk menyusun dasar negara dan berhasil mencapai kesepakatan yang disampaikan pada tanggal 10 Juli yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta dan sekarang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir atau yang kelima, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya atau yang terakhir adalah hasil akhir pada tanggal 18 Agustus 1945. Berangkat dari masyarakat timur yang meminta anak kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan bertahan hingga saat ini. Oke, ya, jadi kurang lebih seperti itu perjalanan dari perdebatan antara para tokoh Islam dan para tokoh nasionalis atau kebangsaan dalam merumuskan eh, dasar negara bagi negara Indonesia. Nah, eh, beberapa sumber yang kami jadikan acuan dalam materi ini yaitu buku berjudul Perdebatan tentang Dasar Negara pada Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang ditulis ini jurnal yang ditulis oleh Rahayu pada tahun 2008. Kemudian yang kedua rujukan kami itu modul Pancasila mata kuliah Pancasila. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat kami jelaskan mengenai sejarah perdebatan dalam perumusan Dasar Negara Indonesia. Jadi salah satu yang dapat kita ambil bahwa dari sini adalah perlunya kita dalam menghargai Pancasila dan perlunya kita dalam memahami, menghayati, dan mengimplementasikan Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari, di mana istilahnya tidak mudah untuk merumuskan kelima sila tersebut, di mana terjadi banyak perbedaan pendapat, namun akhirnya dapat menghasilkan kelima sila yang kita tahu sampai sekarang, yang juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar pada alinea keempat. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.